Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati. Senior kami, Pak Joneri, Pak Med, Pak Topik, dan kawan-kawan yang lain. Senasib sepenanggungan kawan-kawan guru olahraga yang ada di Kecamatan Mandau yang tergabung dalam kelas 11 dalam program PKG PJOK Riau Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di ruangan tatap maya ini dalam rangka menambah ilmu, ya sama-sama kita sharing di sini dalam satu acara yang dikemas oleh BGP Riau, ya programnya Menteri Pendidikan Indonesia yang harus kita selesaikan di PMM, ya yang bernama PKG PJOK Riau. Selanjutnya sahabat berikan salam, tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik semuanya, senior Pak Joneri, Pak Med, Pak Topik, dan kawan-kawan yang lain yang saya hormati. Langsung aja pada hari ini kita kembali pertemuan kedua tatap maya kita tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Dan minggu kemarin kita review dulu sedikit tentang untuk penugasan kakak semuanya, ya. Di sini dalam hal ini untuk yang belum tahu juga kita memanggil semuanya dengan sebutan kakak-kakak ya. Karena ini juga sebenarnya agak geli kalau kakak tuh perempuan biasa itu ya Pak Jon ya Kak Jon ya. Tapi ya ini kata Kak Musnedi orang BGP Riau kalau dipanggil kakak-kakak serasa masih muda katanya. Jadi ya itulah kita panggil di lapangan nanti di Zoom makanya di grup panggil kakak-kakak semuanya ya. Jadi kita kemarin sudah pertemuan pertama, saya sedikit mengulas pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Topik tentang beliau bertanya tentang jelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dari awal sampai akhir kegiatan PKG ini. Kemarin pertemuan pertama di hari Senin juga saya sudah perkenalan, mungkin untuk kedepannya sedikit saya menceritakan saja tentang perjalanan PKG PJOK ini yang harus kita lakukan dari awal sampai selesainya kegiatan ini sedikit. Yang pertama, kakak-kakak semuanya harus membuka PMM-nya dulu. Di dalam PMM-nya ada aplikasinya LMS. Jadi di dalam itu ada semua kelas kita. Buka PJOK Riau Bengkalis DIS G1011. 011 itu kelas kita kelas 11. Jadi dalam hal ini di situ ada semua modul. Kalau untuk kakak-kakak penugasannya di sana silakan dicek kembali semua modul. Di sana ada pendahuluan. Yang pertama A, informasi dan pengumuman. Nah, yaitu itu sudah kita lewati pengantar program PKG PJOK. Etika penggunaan bahan ajar ini yang saya buka sekarang ini apa untuk fasil sebenarnya ya. Terus di bawahnya ada pemberkasan untuk peserta. Nah, kalau saya ini pemberkasan untuk fasilitator. Jadi nanti peserta mengunggah surat izin sama kepala sekolah dan surat fakta integritas. Selanjutnya di paket modul 1 setiap pembelajaran kita nanti akan saya share kalender tatap muka kita, tatap maya kita, kalender tatap maya kita untuk minggu pertama ini kita 3 kali dalam 1 minggu dulu minggu pertama ini. Yaitu ada di hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat besok kita pertemuan tatap maya. Ya, masih dengar suara saya ya kakak semuanya ya, izin. Dengar ya jelas. Nampaknya di tempat kami hari hujan kade jadi agak lebat. Ya yang lain dengar ya kakak ya.
Benar, jelas. Oke, kita lanjut. Untuk minggu kedua besok kita ada 2 minggu pertemuan. Dan untuk minggu ketiganya kita ada bukan 2 minggu, 2 kali seminggu. Ya, untuk pertemuan untuk minggu ketiganya kita ada juga 2 kali seminggu. Jadi yang minggu pertama ini aja kita 3 kali dalam 1 minggu. Ya, jadi dalam hal ini kita ada beberapa modul yang akan kita pelajari dari paket modul 1, yaitu paradigma, perubahan diri, dan kelas dalam PJOK. Nah, di sini nanti kita ada pertemuannya. Ya, ada nanti modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma guru. Ada nanti modul 1.1 itu kita pelajari semuanya, pembelajaran 1 pengenalan refleksi. Kemarin kita sudah pengenalan refleksi. Di sini di dalam itu tuh ada tugas. Ya, jadi kakak-kakak semuanya tolong dilihat elaborasi isinya tentang pengenalan refleksi. Itu nanti dibuka dulu. Nanti ada katanya, kalau katanya selanjutnya, tekan selanjutnya yang di bawah kanan, tekan selanjutnya. Jadi nanti setiap pack itu ada misalnya kayak elaborasi isi 1.1 B 1A, itu ada 4 lembar, 4 halaman, 4 lembar. Itu per masing lembar itu halaman 1, halaman 2, dan halaman 4-nya itu berisi tentang penugasan. Contoh di sini apa yang telah Ibu Bapak pahami yang dimaksud dengan refleksi itu apa? Kita buat ada tulis jawabannya di situ. Ketik tulis jawaban dan tolong diketik kirim jawabannya. Nanti saya sebagai fasilitator di sini izin Pak Zon sama Pak Med, nanti akan saya kirim umpan baliknya. Nanti saya ada juga akunnya Fasil ini ada juga di situ, saya menilainya semuanya. Setelah itu nanti ada di lembaran kedua, lembaran keempat. Tekan selesai. Kalau setiap tahapan-tahapan itu harus kita selesaikan satu-satu. Jadi nggak boleh melangkah-melangkahi, nggak bisa. Jadi kalau satu nggak siap, kalau nggak ada tanda hijaunya, berarti nggak bisa ke babak berikutnya gitu. Jadi memang harus betul-betul kita selesaikan satu persatu. Jadi untuk berikutnya, untuk hari ini kita otomatis kita masuk ke paket pembelajaran yang kedua, yaitu tentang framework dan model-model refleksi. Kalau kakak-kakak membuka di laptop, silakan buka LMS-nya, itu ada tentang pembelajaran 2, yaitu framework dan model-model refleksi. Hari ini akan kita pelajari tentang ini. Terus yang untuk hari Jumat kita pembelajaran 3, yaitu merefleksikan refleksi. Peserta akan bertemu kembali dengan fasilitator secara tatap maya setelah modul 1.3. Pada aktivitas 1.1 C3, menguatkan pemahaman, merefleksikan refleksi untuk melakukan tinjauan ulang atas refleksi yang sudah mereka tulis pada hari-hari sebelumnya. Terus untuk berikutnya kita 1, 2, 3, 4. Kita ketemu lagi minggu depannya di hari Kamis. Nanti di hari Kamis kita ada materi modul 1.2, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nanti kita bagi-bagi di sini ada beberapa modul yang harus kita pelajari. Jadi di sini ada pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau aset, ya, sampai penutup. Baru kita di hari Sabtunya modul 1.3, nanti penutup lagi. Terus modul 1.4 ada pembelajaran tentang isu-isu sosial dalam PJOK. Kakak-kakak semuanya diminta seperti yang saya bilang di awal tadi, harus diselesaikan dulu step by step baru bisa melangkah ke babak berikutnya. LMS yang kakak punyai di PMM sekarang ini harus kakak selesaikan semuanya. Jadi pembelajarannya dari 1.1 sampai pula nanti ke modul 1.5 pengembangan kurikulum PJOK. Di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana tentang pembelajaran diferensiasi, ya, bagaimana model-model pembelajaran yang sistem modifikasi permainan dalam bentuk kelompok. Nah, sampai nanti modul 1.6 sebelum kita masuk ke pertemuan tatap muka yang sebenarnya ada sekitar 7 hari. Jadi diselesaikan step by step semuanya ya, kakak semuanya ya. Jadi baru nanti kita ada di tanggal, saya lihat dulu. Di tanggal 13 kalau saya nggak salah, di tanggal 13 Oktober kita ada pertemuan tatap muka selama 1 minggu. Itu nanti surat izinnya, nanti PGP Riau mengirimkan kepada sekolah, kita ada pertemuan tatap mukanya. Baru di sini kita akan membahas tentang keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus keterampilan mengajar PJOK yang efektif.
penyajian tugas gerak, analisis pengajaran yang efektif, terus membuat asesmen otentik. Ya, asesmen otentik itu penilaian yang sebenarnya dalam pembelajaran PJOK. Ya, mungkin kakak semuanya udah membuat seperti interval nilai, misalnya contoh passing bawah selama 1 menit, targetnya berapa yang untuk laki-laki, terus nilainya melakukan passing bawah selama 1 menit, nilai dia dapat 5 sampai 10 berapa nilainya, 11 sampai 15 berapa nilainya. Itu yang akan kita buat nanti. Sampai tes awal, ada tes awalnya, ada pula tes akhirnya. Sampai nanti kakak-kakak semuanya membuat aksi nyata. Tapi nanti sebelum kita masuk ke modul 2, kakak-kakak semuanya akan membuat suatu video pembelajaran selama 30 menit. Ya, ini 2 kali akan kita lakukan seperti perjalanan kami di gelombang pertama ini di Provinsi Riau yang gelombang 195 peserta yang menjadi fasil yang sekarang ini. Ya, kita 2 kali membuat video pembelajaran durasi waktu 30 menit dari mulai kegiatan awal, inti sama penutup dalam 30 menit itu tanpa editan. Ya boleh materinya bebas, mau ambil materinya tentang sepak bola, bola voli, ya bola basket, atau permainan bola kecil, boleh. Nah, itu terserah kakak semuanya nanti membuatnya. Jadi nanti di pertemuan tatap muka kita akan membahas apa yang kakak ajarkan itu nanti kita share-nya di link YouTube. Jadi link YouTube itu akan dikirim di LMS ini. Nanti kita pelan-pelan akan kita pelajari. Terus selesai nanti kita tatap muka selama 1 minggu, nanti seluruh biaya akomodasi semua itu nanti akan ditanggung oleh BGP Riau. Ya mudah-mudahan nanti kuota-kuota pulsa-pulsa yang kakak-kakak pakai untuk Zoom sekarang ini bisa diganti sama BGP Riau. Saya nggak bisa menjanjikan sekarang karena saya nggak tahu juga. Ya kalau kami sebagai fasil sekarang ini, alhamdulillah untuk kuota Zoom ini sudah dikirim dan kemarin alhamdulillah untuk pertemuan ini waktu kemarin kami di Pekanbaru selama 8 hari, alhamdulillah dapat juga sedikit untuk uang sakunya per harinya dihitung sampai biaya makan dan penginapan. Memang nginapnya di BGP Riau, tetapi alhamdulillah selama 8 hari itu ditanggung semuanya oleh BGP Riau. Nah, baru setelah nanti kita tatap muka yang sebenarnya, kita tatap maya lagi sampai kakak-kakak semuanya membuat yang tadi aksi nyata, terus nanti membuat juga membuat suatu hasil karya sendiri, ya. Terus nanti di sini kita juga ada beberapa materi yang harus kita selesaikan di Zoom, yaitu tentang paket modul 3, yaitu tentang menggerakkan komunitas belajar. Ya, bagaimana menggerakkan komunitas belajar di sekolah atau KBS, terus merancang pembelajaran berbasis proyek dengan KBS bagaimana, sampai nanti RTL, rencana tindak lanjut. Nah, ini persiapan tindak lanjut inilah saya kemarin waktu sama teman saya di SMA 1, Kak Amel, membuat suatu hasil karya tentang senam profil Pancasila, senam pelajar profil Pancasila. Ini kami sampaikan di kayak guru penggerak gitulah, kami sampaikan di depan guru-guru, ada guru-guru yang kami undang, kita sampaikan apa hasil karya kami, kita sampaikan dan kita praktekkan di lapangan. Ya, jadi itu aja sedikit. Jadi nanti baru mengunggah bukti karya sampai nanti penilaian kehadiran partisipasi, terus di sini nanti baru di dalam kita presentasi sama guru-guru itu mungkin 8 orang guru, ya di sanalah kita nanti membicarakannya, terus nanti biaya makannya kita pula nanti yang nanggung di sana nanti itu ya kita tuh karena kita jelas ya kakak semuanya ya, makanya kita ya apalah kita keluarin biayanya Bu Amel, saya bilang kemarin gitu. Yang penting yang kawan-kawan yang 8 ini dapat lah itu, yang penting kerja kita selesai gitu aja kami kemarin kakak semuanya. Ya oke, itu aja ya Kak topik ya sedikit ya nanti. Ya nanti usulan sesekali ada meeting di dalam gitu. Oke, boleh. Nanti sesekali kita meeting di dalam grup boleh. Ya. Oke, itu aja ya Kak ya untuk perjalanan di PKG, karena tadi Kak Topik juga minta diulang lagi kata Kak Topik. Jadi itulah sedikit saya ulang. Oke, langsung aja Kak semuanya ya. Jadi untuk materi kita hari ini tentang
Oke, tentang refleksi untuk perubahan diri, perubahan paradigma diri guru PJOK. Oke, baik kakak semuanya. Ya, minggu kemarin kita sudah hari Senin kemarin kita sudah mempelajari tentang modul 1.1. Iya nih. Bentar ya kakak ya. Suara itu dengar loh. Nggak nampak ya apa yang saya share, nggak nampak ya kakak ya. Masih modul 1.1 Kak, yang refleksi untuk perubahan paradigma diri. Oke. Udah ganti lang? Oke. Udah kesepakatan bersama. Oke, lanjut ya kakak ya, kesepakatan bersama dalam Zoom ini ya seperti yang saya bilang di awal kemarin, kita menyalakan kamera ya, mungkin ada beberapa kakak semuanya, ada beberapa teman kita mungkin yang ada kendala, ada lagi mengasuh anak atau mungkin ada program yang lain, boleh ditutup kameranya, boleh segan atau gimana boleh, tapi nanti pas absensinya kita di on cam ya, dibuka kameranya agar kita foto sama-sama. Terus nanti mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, maksimalkan fitur chat dan klik raise hand sebelum bertanya. Oke, suara saya masih jelas ya kakak semuanya ya? Masih Kak, aman. Sampai di sini aman masih. Oke kakak semuanya, minggu kemarin kita sudah mempelajari juga tentang modul 1.1, saya hanya mereview sedikit saja. Ibu Bapak Guru PJOK hebat. Setelah mempelajari apa itu refleksi dan mengapa kita mempelajari refleksi sebelumnya, mari kita mulai semakin mendalami tentang menulis refleksi. Mari kita mengingat kembali dengan aktivitas terakhir setelah sesi sinkronus materi apa itu refleksi yang sebelumnya. Penilaian materi tersebut merujuk pada 5 orientasi nilai guru PJOK. Berikut beberapa ya, kemarin kita mungkin ada di modul ya kakak semuanya ya, bagi yang buka laptop. Kita ada 5 orientasi nilai guru PJOK. Yang pertama ada disciplinary mastery atau DM. Itu penguasaan materi atau disiplin ilmu. Yang kedua ada learning process, proses pembelajaran. Yang ketiga ada self-actualization. Yang keempat ecological integration atau integrasi ekologis. Yang kelima social responsibility. Ya, mungkin kalau kakak pada ada yang membuka modul 1.1B2 boleh dilihat di sana tentang 5 orientasi yang harus kita miliki sebagai guru PJOK. Guru PJOK dapat menerapkan berbagai model refleksi. Baik kakak semuanya, kita dalam hal ini sedikit akan membahas tentang refleksi, yaitu bahasa dulunya. Kalau saya izin Kak Zoneri, ya, kalau bahasa kita sebelumnya waktu yang dulu-dulunya kita sebagai guru olahraga itu tentang evaluasi, di mana dalam hal ini kita sebagai guru olahraga dituntut untuk melakukan evaluasi atas apa pembelajaran yang sudah kita lakukan dari
awal, inti, serta penutup. Jadi dalam hal ini kita akan membahas tentang beberapa refleksi yang yang bisa kita ceritakan sedikit di Zoom kali ini. Beberapa model refleksi yang dapat digunakan dan bagaimana guru dapat memilih model yang paling sesuai dengan gaya mengajarnya. Ya, nanti kakak-kakak semuanya nanti ada penugasan kita di terakhir nanti ya. Jadi nanti sebelumnya akan saya jelaskan dulu, nanti kita ada penugasan, nanti presentasi per individu. Sebelumnya kita akan menyelesaikan dulu tujuan tentang materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Tujuannya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Yang berikutnya itu capaian akhir pelatihan. Guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan capaian pembelajaran khusus atau modul. Yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Yang pertama, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kalau kakak buka LMS, baca-baca tentang modul di LMS itu ada modul-modulnya, silakan dibaca. Nanti kita akan ulas kembali seperti yang kita lakukan di awal tadi. Dan yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nanti penugasannya yang terakhir nanti kakak semuanya ya. Ini agenda review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Baik, untuk agenda kita hari ini, 5 menit pembukaan, ingat kesepakatan bersama, tadi sudah kita sampaikan, pemaparan tujuan, sesi dan penjelasan agenda kegiatan, 10 menit nanti review framework dan model tulisan refleksi framework Morton, 10 menit review framework dan model tulisan refleksi framework GIP, terus 20 menit nanti tulisan refleksi 3 babak. Nanti kakak semuanya, ya saya kasih waktu nanti buat membuat tugasnya di Word, boleh nanti kakak main share screen-nya hasil tugas kakak semuanya di Zoom kita kali ini dipaparkan secara sama-sama, kita dengarkan nanti. Baik kakak semuanya, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit model-model refleksi. Ya, yang pertama ada model refleksi Gibbs. Model ini sering digunakan karena berbagai struktur yang jelas dengan 6 tahapan. Yang pertama ada deskripsi, yaitu apa yang terjadi selama proses pembelajaran. Yang kedua ada perasaan, bagaimana perasaan guru dan siswa selama aktivitas. Yang ketiga ada evaluasi, analisis, kesimpulan, rencana tindakan, kesesuaian. Ya, model ini mungkin sering kita pakai ya. Yang pertama itu deskripsi, apa yang terjadi selama proses pembelajaran. Ya, di sini dapat kita lihat ya, selama dari awal kegiatan pembelajaran sampai dari awal ya, dari kegiatan inti sampai kegiatan penutup, apa-apa aja yang sudah terjadi. Mungkin siswanya tidak memperhatikan kita mengajar, mungkin bisa kita refleksikan nanti. Mungkin kedepannya Anda semuanya ya, mungkin bisa kita sampaikan juga Anda semuanya kedepannya, kalau Bapak menyampaikan seperti ini, kamu tolong perhatikan. Atau mungkin dalam kegiatan inti, misalnya contoh kita menjelaskan tentang gerakan passing bawah, ya mungkin posisi tangannya yang salah, mungkin si A, si B, si C melakukan, mungkin kita bisa kita ulas di refleksi yang akan kita sampaikan ini, termasuk dalam model refleksi Gibbs. Nah, terus ada perasaan, bagaimana perasaan guru, bagaimana perasaan siswa. Nah, ini kita bisa juga sampaikan juga ya kakak semuanya ya. Bagaimana setelah dia main poli, bagaimana perasaan kamu semuanya, gimana Anda semuanya dengan materi Bapak hari ini, apakah senang? Ya, bagaimana menurut kamu materi kita poli hari ini? Minggu depan kita main poli lagi enggak? Boleh ditanyakan seperti itu. Ya kan mungkin kita beda-beda cara. Mungkin cara SD kayak gini cara masuknya. SMP kayak gini cara masuknya. SMA kan kayak gini pula cara masuknya. Kakak-kakak semuanya lah yang tahu
sesuai dengan tingkat mengajarnya. Ya, Muhammad Galang, ada pertanyaan, Lang? Ada tanggapan, Lang? Ini yang 6 ini kalau di tampilan di share screen yang framework Borton ya, Kak? Ya, betul ya. Oh, ya. Oke. Terima kasih, Kak. Oke. Bentar ya. Oke, Kakak. Boleh dilihat dulu ini, saya sedikit menjelaskan saja dulu tentang model-model refleksi ya. Jadi ini nanti ada framework Morton, ada framework Gibbs ya. Saya sedikit jelaskan dulu tentang model-model framework atau refleksi yang akan kita sampaikan setelah pembelajaran kita di lapangan. Yang kedua ada model CLOP atau siklus pembelajaran eksperiensial. Model ini mengaitkan refleksi dengan pembelajaran melalui pengalaman yang mencakup 4 langkah, yaitu pengalaman konkret, refleksi aktif, eksperimen aktif, kesesuaian. Gini aja agak semuanya, apa yang saya bacakan ini saya share di grup, jadi agak bisa membacanya dan nanti penugasannya bisa juga agak semuanya. Bentar ya. Masih from Wharton ya Galang ya, masih nampak ya Galang dan kakak semuanya. Oke, itu saya sudah share di grup bagaimana itu model-model refleksi kakak semuanya ya. Jadi yang berikutnya di slide 10 saya sedikit membicarakan tentang framework Wharton. Framework Wharton adalah model refleksi yang dikembangkan oleh Wharton pada tahun 1970. Framework ini dirancang untuk membantu individu dalam proses refleksi pribadi dan profesional, terutama dalam konteks pendidikan dan pelatihan. Di sini ada framework Wharton terdiri dari 3 pertanyaan kunci yang mendorong individu untuk berpikir secara mendalam tentang pengalaman mereka. Ketiga pertanyaan tersebut adalah what. Ya, di sini ada what atau apa. Pertanyaan ini mengarahkan individu untuk menggambarkan secara objektif apa yang terjadi di dalam situasi atau pengalaman tertentu. Ini melibatkan deskripsi fakta-fakta detail dari peristiwa tersebut tanpa menilai atau menganalisis. Ya, jadi di sini agak semuanya benang merah kita ini ya bagaimana kita sebagai seorang guru olahraga bisa merefleksikan atau mengevaluasi dari semua kegiatan yang kita lakukan dari awal, inti hingga penutup. Ya. Jadi modelnya contoh yang what, apa yang terjadi dalam proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Ya, yang berikutnya ada so what, jadi apa? Ya, jadi setelah ini nih yang terjadi ini, jadi apa? Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru olahraga membuat suatu refleksi dari 3 pertanyaan kunci ini, apa, terus apa, dan sekarang apa? So what, jadi apa, dan know what. Ya, kalau know what ini pertanyaan ini berfokus pada langkah-langkah berikutnya atau bagaimana individu dapat menerapkan pembelajaran
dari pengalaman tersebut di masa depan. Ini termasuk merencanakan tindakan atau perubahan yang akan diambil berdasarkan refleksi yang telah dilakukan. Berikutnya ada framework gaps. Framework gaps ini kita di sini ada semacam kalau di apa ini saling keterkaitan ya. Di sini ada deskripsi ya. Deskripsi itu menjelaskan secara rinci apa yang terjadi dalam situasi atau pengalaman ya. Berikutnya ada di sini yang jadi pertanyaan itu ada feeling atau perasaan. Yang ketiga ada evaluasi. Yang di sini akan saya bahas sedikit tentang perasaan, yaitu menggali perasaan dan emosi yang dirasakan selama pengalaman tersebut. Yang tiga evaluasi, yang ini ya, menilai apa yang berjalan baik dan apa tindakan dalam pengalaman tersebut. Ya, yang di sini yaitu tentang analisis. Yaitu tentang menganalisis mengapa hal-hal terjadi seperti itu dan bagaimana faktor-faktor tertentu dalam mempengaruhi hasilnya. Yang kelima ada conclusion, yaitu kesimpulan, menyimpulkan pelajaran yang dipetik dari pengalaman dan bagaimana hal itu mempengaruhi pemahaman atau keterampilan. Yang di atasnya itu action plan atau rencana tindakan. Itu menyusun rencana untuk bagaimana akan menghadapi situasi serupa di masa depan atau bagaimana menerapkan pembelajaran dari pengalaman tersebut. Ya, jadi itu beberapa model refleksi ya dari pembelajaran kita hari ini ya. Nanti kakak semuanya ada menuliskan refleksi 3 babak. Ini sedikit nanti juga di kita ini sudah masuk di modul 1.2 ya kakak semuanya ya, tentang framework. Oke, ini ada roda emosi. Oke, nanti saya kasih waktu kakak semuanya untuk nanti ada situasi refleksi 3 babak, boleh ditulis jawabannya, saya kirim di grup WA ya kakak ya. Ini kesepakatan pembelajaran 16 menit, Ibu Bapak bisa membaca tulisan refleksi 2 orang atau slide yang ada di bawah ini. Dan yang kedua, ini hanya menjadi referensi untuk kita baca dari tulisan teman kita. Jadi nanti masuk lagi kelasnya. Oke, ini refleksi 3 babak ya. Silakan kakak semuanya membuat di Word. Ya, boleh. Ini pertanyaannya, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Di sini silakan dibuat.
Refleksi. Di sini buat jawabannya. Ini babak keduanya. Bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan orientasi saya. Ini pertanyaan ketiganya. Nampak nggak kak semuanya? Halo kak semuanya, nampak tulisan yang saya buat ini? Iya. Nampak Kak Ade? Oke, boleh dibuat di tugasnya di Word boleh. Nanti saya akan pilih satu babak ini dua orang untuk menyampaikan hasil presentasinya. Ini pertanyaan pertama, boleh dicatat dulu di kertas. Nanti kalau udah saya catat, saya buat di babak kedua. Ini sambil menunggu yang saya kirim ini. Oke, itu udah saya kirim di PowerPoint-nya, sudah saya kirim di grup. Boleh Kak buat enable editing aja di sana. Silakan tuliskan jawabannya. Saya kasih waktu sekitar 20 menit ya untuk melaksanakan tugas ini ya Kak semuanya ya. Sumbernya boleh bebas dari mana aja. Ini pertanyaan nomor babak pertama, refleksi 3 babak. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Yang kedua ada refleksi 3 babak kedua. Yang pertama ini udah Kak semuanya? Ada di grup ya, di grup WA ya. Ini refleksi 3 babak yang babak kedua. Langsung ditulis jawabannya seperti ini ya Kak ya. Ada PPT yang saya kirim di grup. Silakan di kopas aja, teruskan jawabannya di sini. Di babak kedua, ini babak ketiganya. Silakan Kakak tuliskan. Nanti silakan tampil presentasi kelompok. Oh, bukan berkelompok, individu. Maaf, individu ya Kakak ya. Kak Pepen pakai laptop, pakai HP nih Kak Pepen? Kak Mehmet pakai laptop tuh ya. Bisa buka Kak Mehmet yang dikirim tadi? Pakai laptop Ade. Yang babak kedua ulang balik Ade. Oke, siap. Ntar, Babak kedua Ade. Oke. Kalau nggak bisa buka boleh di Word biasa aja, boleh Kak semuanya, boleh. Saya kasih waktu 20 menit ya Kak ya. Silakan menuliskan jawabannya.
Kak Agustian Syahrahab, boleh buka kameranya Kak Agus? Kak Farhan, boleh buka kameranya? Kak Peven, boleh buka kameranya Kak Peven? Maaf Pade, Ya, siap. Boleh buka kamera Kak Farhan? pakai Peven, HP nih Pade. pakai HP ya? Ah, jadi laptop lagi masalah Pade. Balik lagi dia ulah Pade. Oke. Kalau yang nggak ada laptop, boleh nanti di HP aja nanti. Tapi kalau saya panggil nanti namanya, kalau presentasi bacakan aja yang di HP itu, nggak perlu di share screen aja, nggak apa-apa. Bisa ya? Oke Pade, Pade. Kak Muhammad Reza pakai HP juga apanya? Iya Pak Zoom-nya? De, pakai HP Pak De. Oh gitu. Kak Mujilia Devri? Ada yang udah siap Kak semuanya? Bapak keduanya Kak Mehmet, biar kita ganti slide-nya. Bapak ketiganya ini ya. Sudah Pak De. Sepuluh orang yang hadir kita Zoom hari ini ya, Kak semuanya ya. Ada yang udah siap Kak? Ditulis namanya di sini Kak ya. Halo Kak Ade, Ya, bisa dibacakan aja isinya di yang babak satu ini Kak Ade. Soalnya PPT-nya nggak bisa dibuka. oke, baik. Saya akan membacakan pertanyaannya ini refleksi 3 babak. Yang pertama, babak pertama, yang pertanyaan pemantik. 1. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Nilai kecenderungan nilai orientasi saya itu yang 5 tahapan, yang 5 orientasi yang saya bacakan tadi. Ada yaitu disiplin mastery, learning process, aktualisasi,
pendekatan secara holistik, tanggung jawab sosial. Yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Ya, jadi gini kakak-kakak ya. Di antara 5 motivasi yang saya bacakan ini, apa yang kakak alami di lapangan aja, nggak apa-apa. Mungkin disiplin masteri, saya menguasai materi, menguasai ilmu, bisa dijelaskan di sini nanti. Yang ketiga, apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Oke, Kak Agus. Di apa dijawab aja Kak Ade ya. Saya coba menjawabnya. Oke, boleh Kak Agus. Nah, yang babak pertama kan kecenderungan nilai orientasi ya. Iya. Saya Ya. kecenderungan di orientasi nilai aktualisasi Ya. diri dan learning proses. Ya. Nah, yang kedua, karena saya mengembangkan karakteristik dan kemampuan murid dalam bersikap mandiri, bertanggung jawab, dan membuat lingkungan yang menarik. Nah, yang ketiganya, kebetulan saya dibentuk dalam proses yang serba kekurangan di tempat tugas. Jadi, akhirnya terbentuklah bagaimana supaya menarik dan siswa bisa mandiri. Cukup sekian Kak Ade. Oke, terima kasih Kak Agus ya. Sangat bagus sekali tanggapan yang sudah diberikan oleh Kak Agus ya. Jadi dalam hal ini di babak pertama ini Kak Agus memilih nilai orientasinya yaitu tentang aktualisasi, yaitu bagaimana menanamkan rasa positif. Ya, karena Kak Agus ditempa di sekolahnya mungkin asetnya yang agak kurang. Jadi bagaimana Kak Agus bisa memilih salah satu nilai orientasi yang 5 orientasi yang saya sampaikan tadi, itulah yang dipilih Kak Agus. Baik Kak Agus, terima kasih atas yang Kak Agus sampaikan. Ya, satu orang lagi untuk di babak pertama ini yang akan menyampaikan presentasinya, boleh Kak yang lain. Terima kasih Kak Agus ya. Ya Kak Ade, sama-sama Kak Ade. Boleh satu orang, nanti babak pertama 2 orang, babak kedua 2 orang, babak ketiga 3 orang, boleh? Atau ditunjuk aja ya Kak ya? Langsung aja nggak apa-apa. Ya, maksud pertanyaan ini apa kecenderungan nilai orientasi saya, nilai pengalaman kita pribadi ya Kak ya. Jadi dari 5 ini ya Kakak pilihlah salah satunya, yaitu yang Kakak kembangkan di soal nomor 2 dan soal nomor 3. Ya Kak Agus, kapan perlu Kak Agus nanti Kak Agus catat. Nanti di LMS diisi ini ada pertanyaannya yang ini Kak Agus catat apa yang disampaikan Oke. Kak Agus catat, nanti tinggal salin aja di LMS. Ya Kak Agus ya. Oke Kak Ade. Makasih Kak Ade. Ya Kak Agus, siap. Boleh Kak Mehmet untuk menyampaikan pendapatnya di babak pertama ini Kak Mehmet? Belum lagi pada lagi mencari. Bro. Belum paham kali ya. Kakak, bagi yang tahu boleh angkat tangan saja, raise hand ini, ya. Boleh langsung aja biar biar kita waktunya berjalan juga kan. Oke, tapi sambil menunggu nggak apa-apa Kakak ya. Kak Pepen atau Kak Roni boleh menyampaikan pendapatnya Kak Roni dari refleksi 3 babak kita Kak Roni, babak pertama ini Kak Roni. Belum lagi Pak De, lagi dicari. Tadi agak tertinggal. Saja. Apa yang terjadi di lapangan saja, nggak usah langsung apa.
Karena tadi setengah jalan kan, rusak tadi pas penyampaian. Ya, siap. Nah, Oke, Kak Taufik, maaf Kak Ade kurang paham dengan materi mungkin karena tertinggal tadi saat OTW pulang. Baik, Kak Taufik, hari ini kita ada penugasan. Tadi saya di awal sudah menyampaikan model-model refleksi dan 5 orientasi kita sebagai guru PJOK. 5 orientasi itu yang pertama ada disiplin mastery, yaitu tentang fokus kepada materi yang kita sampaikan, penguasaan materi. Yang kedua ada learning process, yaitu proses pembelajaran guru. Yang ketiga ada aktualisasi atau menanamkan rasa positif. Ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Agustian Syahrahab. Kak Agustian Syahrahab memilih aktualisasi, menanamkan rasa positif tadi. Yang keempat ada pendekatan secara holistik atau memberikan dorongan atau motivator. Ya, atau mungkin Kak ada memilih motivator, mungkin bisa disampaikan. Yang kelima ada tanggung jawab sosial. Jadi di sini ada refleksi 3 babak Kak Topik. Ya. Jadi babak pertamanya ini tentang ini pertanyaannya, boleh diisi jawabannya. Babak keduanya ini itu apa, bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Nah, ini soalnya ada 4. Yang ketiga ini Kak Topik. Itu tentang pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Nah, jadi 2 babak 1 sama babak kedua tadi. Ya. Oke, Kak, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kak Ade, Ya, halo Kak Ade. Agus. Boleh bertanya tentang LMS nak Kak Ade? Boleh, Kak Agus. Soalnya saya belum paham yang mana saja tugas di LMS tuh Pak Ade. Bisa Pak Ade Oke. tunjukkan apa saja? Yang saya belum siap. Oke, siap. Oke, sambil Kakak mengisi jawabannya, nanti yang tugas yang saya berikan ini nanti kirim di grup ya Kakak ya. Tugas yang ini nih. Boleh lewat boleh dari Word ke PDF boleh, lewat PDF boleh, lewat Excel biasa boleh. Oke, bentar ya Kak Agus ya, biar dicoba kita apain dulu. Saya stop screen kan yang ini dulu ya. Oke Pak Ade, itu. Oh. Nah, oke. Nampak semua Kak? Nampak Kak Gus? Yang saya Belum buka lagi. muncul nggak yang ini? Hah? Belum muncul lagi Kak Ade. Bentar ya, jaringan mungkin.
Gak keluar ya, di sini udah muncul ya, di tempat saya udah muncul ya. Belum ya? Belum lagi Kak Ade. Atau memang kan jaringan mungkin ya? Yang keluar pakai pembelajaran modul, Pak. Oh, paket. Paket pembelajaran ada. modul. Oh, berarti ada tuh juga. Paradigma. Paradigma 2. Nah, Udah ada keluar? Udah keluar Pak Met, semua modul ada. Ada Kak Memet? Pendahuluan, informasi dan pengumuman, ada? Ada, Pak De. Oke Kak Gus. Ini Ya, Kak De. Oke. Oke, ini dan kita ini udah buka di LMS Kak Agus tadi nih. Ambil di yang khusus kelas 11 kita aja. Ini ambil yang di sini. Nah, nih kan udah nih, ambil yang di sini nanti. Yang 011 ini. Jadi Kak Agus buka semua modul. Nah, ini dari sini kita sudah pelajari, sudah kita lewati. Ini udah dilewati. Ini sudah. Nih, dibuka satu-satu di sini Kak Agus. Kak yang lainnya juga. Nah. Oke. Selanjutnya kalau sudah kita baca, ini yang pertemuan di hari Senin kita ini. Kita tekan selanjutnya. Nah, ini refleksi perkembangan kompetensi awal peserta didik PJOK. Ini boleh dibaca. Nah, ini masuk modul 1.1. Yang hari Senin kemarin. Ini elaborasi isi. Nah, ini modulnya. Nah, kalau sudah dibaca, tekan selesai. Oke, kembali ke semua modul lagi. Selanjutnya baca di refleksi perubahan paradigma guru PJOK. Baca, ambil di 1.1 ini. Ini masih yang tadi ya, ntar. Saya. Refleksi apa Pak De? Ini Kak Agus, refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Yang ini. Dia tugasnya nanti di sini, di elaborasi isi ini. Kita lihat. Nah, dia ini. Nah, ini di sini ada pertanyaan pemantik, apa yang telah Ibu Bapak pahami atau apa yang dimaksud dengan refleksi. Jadi nanti di sini Kak Agus buat jawabannya di sini. Kawan-kawan semuanya juga, kakak semuanya di sini. Nah, refleksi itu apa? Misalnya refleksi adalah bla 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 bla. Setelah Kak Agus buat,
Kak Agus kirim jawabannya di sini. Nih tandanya, kirim jawaban. Oke Kak Agus, nanti saya kasih umpan baliknya. Oke Kak Agus, sampai di situ. Oh, di apa nih? Iya, Apa di namanya? sini di Tulis kolom jawaban ibu bapak itu ya. jawabannya di sini. Iya, di sini. Nah, nanti jangan lupa di sebelah kiri, sebelah kanan nih kirim jawaban. Ya. Itu ya, Kak Dea. Tulisan hijau. Tulisan Oke, hijau itu. oke, satu. Hah? Yang tulis yang di bawahnya ya. Ya, kirim jawaban. Kirim jawaban Jangan itu ya, Kak Dea. Kirim jawaban. Ya. Yang itu yang pertama, halaman pertama pack 1, yang ini pack 2-nya. Nah, soalnya ini setelah Kak Agus baca, ini mengapa kita melakukan refleksi, baca semuanya. Nah, terus ini bagaimana Ibu Bapak selama ini menjalankan peran sebagai guru PJOK? Apakah lebih sering melakukan tindakan rutin atau tindakan reflektif? Apa yang perlu kita lakukan lebih baik lagi agar bisa menjadi seorang guru PJOK reflektif? Kak Agus buat juga ditulis jawaban di sini. Nah, di sini. Nah, dan jangan lupa buat kirim jawaban. Oke Kak Gus. Nah ini Ya, Ade. kalau udah buat di sini banyak nih kawan-kawan nih. Ada Kak Topik yang udah buat. Terus saya kirimkan umpan baliknya juga Pak Kak Mujlia Devri, Kak Zoneri, Kak Muhammad Reza, Kak Farhan sudah buat, Kak Resi juga. Nah ini. Jadi sudah itu, dilihat lagi yang pack ketiganya. Nah, Kade. Ya Kak Gus. Kemarin pas pertemuan pertama saya nggak ikut, Kak De. Kayak nggak tahu. Ya siap Kak Gus, nggak apa-apa. Biar dijelaskan, nggak apa-apa Kak Gus, aman itu. Kita sama-sama juga belajar, aman itu. Oke Kak De, makasih Kak De. Ya Kak Gus. Terus yang ketiga kan ini kayak gini kan bacaan saja. Berarti tidak ada soal di bawah. Berarti tidak perlu, kalau tidak ada kolom pertanyaannya nggak perlu dibuat. Nah di kolom keempatnya yang terakhir, ayo kita analisis cerita tentang Pak Raga lagi. Nah ini cerita kita di PPT kemarin ada saya sampaikan. Nah, pertanyaannya yang digaris bawahi dengan warna biru ini. Tetap jawabannya, tulis jawaban di sini dan jangan lupa dikirim jawabannya di sini. Nah, sudah siap seperti itu. Nah, selesai habis yang pertama. Nah, jadi kembali lagi ke semua modul. Nah, berarti sudah selesai. Nah, jadi untuk yang hari ini kita mempelajari tentang framework dan model-model refleksi. Jadi nanti ini di sini ada penugasan juga. Ini elaborasi isi. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan juga soal kita yang 3 babak tadi, pilih salah satu yang ini, kakak-kakak sampaikanlah, dituangkanlah di soal yang 3 babak itu. Di antara yang 5 orientasi sebagai guru PJOK ini, yang mana kakak-kakak pilih? Bisa disiplin mastery, bisa learning process, self actualization, ya, ekologi integrasi, social responsibility, tanggung jawab sosial. Boleh pilih salah satu, atau mau ecological integration tentang memotivasi anak murid, bisa juga. Mencerminkan kakak-kakak lah, apa yang kakak lakukan di lapangan, mencerminkan kakak-kakak lah yang di lapangan, yang di antara 5 nih, pilih salah satunya. Nah, ini nanti ada soalnya di sini, ini penjelasannya. Ya, disiplin mastery itu apa? Learning process. Ini soal ini. Nah, ini menurut Ibu Bapak, ini nanti soal yang udah kita jelasin ini ya Kak ya. Setelah kita tutup Zoom nanti boleh Kak kerjakan, mau sore apa malam boleh. Nah, ini pertanyaannya sama, ini tulis jawaban sama namanya nggak perlu dibuat karena udah ada langsung. Jangan lupa kirim jawaban di sini. Nah, ini nomor 4-nya juga. Ini 2 framework yang paling banyak mempengaruhi refleksi. Ini mungkin hanya bacaan saja. Kak De. Ya Kak Gus. Berarti yang ada tulisan biru itu yang jadi istilahnya yang soal.
Ya, ya. Oke. Tapi penjelasannya ada di atas itu. Ada di atas itu. Oke Kak Ade. Ini ya, Makasih Kak Ade. siap. Bentar Kak ya. Baik Kak, sudah siap tugas yang tadi? Oke, kita kembali ke materi yang tadi ya Kak ya. Oke Kak Zoneri kayaknya udah siap nih. Boleh Kak Zoneri sampaikan refleksi 3 babak yang Kak Zoneri pilih lah. KD masih dalam penulisan satu jari baru. Ya nanti dikasih konfirmasi KD. Siap. Ade. Yuk Kak Met. Ini materinya ini Pak dia. Jadi di sini ini itulah nanti nak menjawab. Kita materi ini istilahnya enggak satu ini apa kecenderungan nilai orientasi saya kan gitu. Putus-putus Kak Met, putus-putus. Bisa diulang lagi Kak Met atau di chat aja? Ya. Babak 1 ini Pak D contohnya 1. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Kan itu nomor 2-nya. Apa yang membuat saya menulis nilai orientasi tersebut? Jadi saya ini materi tentang orientasi ini tidak jelas Pak D. Jadi untuk ada materi bisa dikirim materinya gitu Pak D. Siap. Oke Pak Met, biar dikirim ya di grup. Jadi untuk membuatnya ini tidak jelas tentang apa gitu Pak D. Terima kasih Pak D. Ya, siap Kak Met, siap. KD, betul kata Pak Met itu 5 orientasi itu kalau bisa coba KD apa namanya? Screenshot entah apa namanya di KD ya. Foto lah ya. Iya, difotokan lah KD, makasih ya. Ya, siap. Atau kalau bisa kami minta filenya aja kalau gitu Pak D ya. Jadi bisalah kami membaca sebelum Zoom ini kan, jadi tidak ragu kami. Jadi tidak terjawab. Terima kasih Pak D. Siap Pak Met. Siap Pak Met. Pak De. Ini Pak De. Siap Ron. Ini saya coba menyampaikan yang dari babak 1 ini. Cuman kalau seandainya ada kesalahan atau kekeliruan, mohon Pak De. Coba jawab bisa. Yang penting jawab aja dulu Kak Ron, aman itu. Oke, untuk yang pertama, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Kecenderungan orientasi saya adalah orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran, karena kesehatan fisik dan mental sangat penting untuk mencapai potensi
maksimal dalam kehidupan. Apa yang membuat saya menulis orientasi tersebut adalah untuk selalu memberikan dorongan motivasi dan semangat kepada peserta didik sehingga mereka semangat dan gembira dalam proses pembelajaran. Buktinya apa? Di lapangan tidak semua sekolah memiliki perlengkapan yang ada. Jadi hanya beberapa yang ada, kita memanfaatkan yang ada. Jadi bagaimana cara kita memberikan dorongan dan motivasi tadi kepada peserta didik kita agar lebih semangat dan menimbulkan nantinya prestasi-prestasi di dalam cabur-cabur olahraga. Mungkin itu yang ini Pak Deh, kalau ada kesalahan berikan apanya gitu. Terima kasih Pak Deh. Ya baik Kak Roni, terima kasih atas penyampaian yang sudah disampaikan oleh Kak Roni. Mungkin dalam hal ini Kak Roni tadi kayaknya memilih yang apa ya, pendekat dorongan motivasi ya sama anak murid ya. Ya, Nah, siapa deh? Kita sebagai guru olahraga juga dituntut bagaimana kita bisa memberikan suatu motivasi sama peserta didik kita, mungkin dari motivasi untuk pembelajarannya. Oke anak-anak semuanya, Bapak minta ke depannya nanti bisa seperti itu ya. Mungkin itu seperti itu ya. Baik, nggak apa-apa Kak Roni, udah benar yang disampaikan Kak Roni, udah benar ya. Kita selesaikan ini di babak pertama ini sudah selesai 2 orang untuk menjawab. Berikutnya kita masuk ke babak kedua ya. Babak kedua pertanyaannya ada 4 ini. Silakan Kak-Kak semuanya bagi yang ingin bertanya untuk nilai orientasi yang disampaikan oleh Kak Mehmet sudah saya kirim di grup. Mungkin di modul sudah ada juga tuh Kak Mehmet. Mungkin kalau nanti kedepannya kita mau Zoom sebelum, mungkin karena saya mungkin terlalu cepat menyampaikannya atau mungkin saya terlalu cepat untuk membahasnya, mungkin boleh Kak Mehmet atau kakak yang lainnya membaca modulnya di sebelum kita masuk tatap maya. Itu ada modul-modulnya itu seperti yang ini akan saya share ya Kak ya, bentar ya. Nah, di sini Kak. Ya, ini ada di elaborasi isi. Jadi di sini, ini orientasi nilai guru PJOK. Nah, ini yang 5 ini yang salah satunya saya tadi suruh. Ya, Kak Mehmet. Jadi di antara 5 yang tadi itu dipilih salah satu gitu. Ya Kak Mehmet, betul. Dipilih salah satunya. Jadi dipilih salah satu di situ kabaran yang kita di tugas kita masing-masing itu ini itu. Ya, dikembangkanlah itu di pertanyaan yang 3 babak tadi itu. Pilih salah satu. Apa fashion Kak Mehmet di situ gitu. Mungkin Kak Mehmet di materi bola voli saya menguasai materi gitu. Kak Mehmet kembangkan. Mungkin kan kayak disiplin masteri biasanya disebut juga sebagai disiplin akademik, merupakan bentuk orientasi paling tradisional dalam pengembangan kurikulum dan fokus utama adalah untuk menguasai materi pelajaran. Otomatis kalau menguasai materi pelajaran, kita sebagai guru olahraga ya otomatis ya kakak semuanya pasti menguasai juga lah kan, gimana materi yang akan kita sampaikan, menguasainya. Dikembangkan di sana Kak Mehmet. Ya Kak Mehmet. Ya, 2 orang untuk refleksi 3 babak kedua agak semuanya kita minta. Boleh kesediaan kakak yang lain?
Ya, pertanyaan refleksi 3 babak kedua. Yang pertama, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Apa keyakinan atau nilai atau pola pikir yang mempengaruhi nilai orientasi yang kakak pilih di antara yang 5 itu? Yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan hal buruk yang sudah terjadi? Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Yang keempat, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Itu pertanyaan untuk babak kedua, refleksi 3 babak. Untuk yang refleksi yang babak pertama, yang sudah disampaikan oleh kedua kakak-kakak kita, kayak Kak Roni sama Kak Agus tadi, kakak semua dicatat aja ya kakak ya, karena nanti di LMS juga ada tugasnya seperti ini, nanti diisi aja, tinggal ngisi aja lagi kan. Boleh Kak Devri, Kak Devri? Kak Devri? Kak Topik boleh menyampaikan jawaban babak kedua Kak Topik? Kade, Ya, bisa dengar suara Kade? bisa Kak Topik. Kalau di laptop kayaknya udah keluar suara saya nih Kade. Di sini dengar Kak Topik, jelas. Nah, ini pakai HP nih Kade. Jadi saya buka Boleh, dua di boleh. HP, di laptop juga. Boleh, nggak apa-apa. Kita izin dulu Kade untuk di apa nih Kade? Yang di ya. Halo Kade. Ya Kak Topik, saya mute-kan suaranya. Ini anak-anak baru pulang main hujan ya, nggak teriak dia. Ya Kak Topik lanjut. Ini mungkin belum saya tulis nih Kade untuk Ya. jawaban. Ya langsung Tetapi aja nggak apa-apa. boleh langsung aja Kade ya. Langsung boleh, mantap kali itu Kak Topik. Ya. Jadi kalau untuk babak kedua, pertanyaan pemantik yang pertama nih Pade, bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Ini kalau saya pribadi, KD, orientasi saya dalam proses pembelajaran PJOK yang saya lakukan ini, sepertinya saya ini arahnya ke learning proses pembelajaran nih KD yang saya rasakan ya. Jadi saya memang sepertinya proses urutan pembelajaran itu saya usahakan memang berurutan gitu, sesuai dengan dari yang mudah ke yang sulit lah gitu kan. Kenapa hal ini mungkin yang menjadi yang mempengaruhi terkait dengan kecenderungan. Nah, ini mungkin konsep mungkin ya, kalau kita dulu di olahraga ya menghormati pelatih. Nah, gitulah kan. Menghormati pelatih itu hal yang sangat penting gitu kan. Dan itu bisa jadi kunci kita
berhasil dalam mencapai prestasi pada saat kita mengikuti kegiatan pelatihan atau sedang mengikuti pelatihan lah gitu kan. Jadi intinya adalah keyakinan kita bahwa penanaman nilai-nilai terkait dengan konsep bahwa penghormatan terhadap pelatih ataupun guru olahraga ini juga sangat penting untuk dilakukan. Sehingga dengan keyakinan itu, proses pembelajaran yang kita lakukan juga nanti akan berjalan dengan lancar hendaknya. Nah, itu mungkin yang gambaran saya mungkin nih. Tapi saya juga nih belum begitu baca nih Pak Ade tentang penjelasan dari Pak Ade. Mungkin tadi saya dari perjalanan kan, ini saya coba baca sendiri di PMM nih. Mungkin itu aja Pak Ade untuk jawaban nomor 1 sih. Oke, baik, terima kasih Kak Topik. Pertanyaan nomor 2, 3, 4-nya langsung di nomor 1 mungkin tadi jawabannya Kak Topik ya. Ya, oke, terima kasih Kak Topik atas jawaban yang sudah diberikan. Ya, tadi Kak Topik dalam hal ini Kak Topik di 5 nilai orientasi PJOK memilih learning process, yaitu proses pembelajarannya. Ya memang ya kita sebagai guru olahraga, ya kakak semua juga pasti sudah tahu, apalagi senior saya Pak Zonieri dan Pak Met, ya bagaimana kita mengajar olahraga itu dari gerakan yang termudah, sedang baru gerakan yang paling gerakan yang tersulitnya. Ya memang ya kita proses pembelajarannya seperti itu ya, kecenderungan kita yang harus seperti itu. Ya dan bahkan nanti peserta didik kita pasti nanti misalnya gerakan-gerakan yang kita lakukan itu pasti mereka kalau langsung yang ke berat pasti mereka susah. Ya jadi otomatis ya kita mulai gerakannya dari gerakan yang mudah dulu sampai gerakan yang sedang sampai gerakan yang berat. Contoh Kak Topik tadi contohnya saya mengaitkan dengan materi sepak bola. Ya mungkin materi saya tentang belajar passing. Ya mungkin dengan sarana kita harus melihat juga dulu sarana dan prasarana kita yang ada. Kita jumlah anak kita 36, bola kita cuma ada 2. Ya berarti kita bisa membuat satu permainan, modifikasi permainan dari gerakan mudah. Mungkin contoh misalnya kita buat 2 kelompok, satu kelompok 18 orang di A, 18 orang di kiri, 18 orang di tim B. Jadi kita buat materi kita passing ya. Mungkin kita buat suatu lomba ya di tim A sama B berlomba melakukan passing 2 gerakan. Kita buat areanya jarak-jarak sekitar 5 atau 3 meter, pindah mereka siapa yang lambat kita kasih sanksinya. Nah, mungkin bisa seperti itu. Nanti itu gerakan mudahnya. Mungkin gerakan yang keduanya implementasi atau penjabaran dari materi passing. Kita buat rondo atau main 18 tim tadi, 1 di tengah atau 2 di tengah, 16 orang di luar. Nah, jadi yang di dalamnya di 2, yang di luar 16 jadi 2. Nah, itu pengembangannya. Nanti di yang gerakan tersulitnya mungkin di gerakannya pakai lawan 11 lawan 11 kita mainkan, atau mungkin karena lapangan kita atau sarana prasarana kita kurang ya mungkin kita bisa melakukannya dengan main 5v5. Nah, itulah kita sebagai guru olahraga bagaimana kita bisa memodifikasi dalam bentuk mungkin permainannya yang disederhanakan, mungkin jumlah pemainnya yang kita kurangi tapi tidak mengurangi permainan yang sebenar-benarnya. Nah, gitulah mungkin Kak ya. Oke, untuk babak ketiga mungkin 1 orang aja sudah cukup. Kita tunggu untuk jawaban untuk di babak ketiga yang terakhir karena waktu 15.24 mungkin ada sekitar 10 menit lagi untuk kita zoom ke Kak ya. Yang babak ketiga itu tentang pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Yang 2 babak sebelumnya itu babak pertama sama babak kedua apa yang dapat kita simpulkan. Yang kedua seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi itu. Ya 5 nilai orientasi tadi sudah saya jelaskan ya di modul kita di PMM juga sudah bisa kita buka itu, dan apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Ya, Kakak ada yang bisa jawab satu orang saja untuk menutup Zoom kita pada sore hari ini. Kita minta 1 orang.
Halo, Kak refleksi De. 3. Ya, tinggal satu soal lagi Kak Topik, babak ketiga Kak Topik. Boleh Kak Topik kalau mau Kak Topik untuk menjawab, mewakili teman-teman sekalian atau kakak sekalian Kak Topik untuk babak ketiga ini. Oh ya, mohon izin nih Kak De, Ya, coba siap Kak Topik. untuk menjelaskan. Mana tahu kalau ada yang lain juga boleh nanti. Ini Kak De, untuk di babak ketiga ini mungkin sedikit kesimpulan bahwa dalam kita sebagai tenaga pendidik, khususnya untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, tentu kita harus selalu menjadikan siswa sebagai orientasi kita dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan siswa itu kita selalu libatkan sebagai insan yang pada saat kita melakukan proses pembelajaran merupakan orang yang membutuhkan kita untuk mereka bisa tumbuh dan berkembang untuk menghadapi masa depan. Kemudian kita harus memahami bahwa dalam proses pembelajaran PJOK, siswa merupakan orientasi utama sebagai yang perlu akan menyoroti proses pembelajaran kita. Karena memang orientasi pembelajaran PJOK itu memang berpusat kepada peserta didik sebagai peserta dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir mungkin bahwa memberikan motivasi kepada siswa dalam proses pembelajaran ini merupakan juga kunci utama keberhasilan kita dalam proses pembelajaran. Tanpa memberikan motivasi, tentu ada kemungkinan siswa dalam melakukan aktivitas gerak selama proses pembelajaran tentu tidak akan bisa maksimal mereka lakukan, sehingga harapan dan tujuan proses pembelajaran pada hari itu bisa jadi tidak tercapai oleh peserta didik tersebut pada saat hari itu juga. Mungkin itu Pak De, sedikit tambahan dari saya Pak De. Baik, terima kasih Kak Topik atas jawaban yang sudah diberikan atau suatu statement yang diberikan tentang kayaknya ini pengalaman pribadi juga ya Kak Topik ya. Bahwasanya kita harus berorientasi kepada peserta didik kita ya Kak Topik ya. Ya. Terima kasih Kak Topik ya. Mungkin kita bisa sharing juga di sini ya bagaimana kita sebagai guru olahraga ya bisa melihat juga melihat situasi dan kondisi juga bagaimana dalam hari itu bagaimana situasi dan kondisi peserta didik kita dalam menerima pembelajaran yang kita berikan. Ya, mungkin dalam hal itu bisa juga kita jadikan refleksi kita di akhir pembelajaran kakak-kakak semuanya ya. Ya, karena refleksi yang akan kita sampaikan nanti bukan hanya tentang kegiatan inti saja, tetapi kegiatan di awal kita boleh juga kita sampaikan mungkin dari cara anak-anak ya yang lambat untuk mengganti pakaian ya, atau mungkin dari saat pemanasan, mungkin ada di saat posisi belakang ada yang main-main sifatnya, mungkin bisa kita sampaikan di refleksi tersebut. Ya, mungkin dari beberapa dari uraian kita dari awal sehingga akhir tadi mungkin bisa merefleksikan senior kita Kak Zoneri untuk menyampaikan sedikit tentang kesimpulan lah tepatnya dari pembelajaran kita untuk hari ini Kak Zoneri. Ya, setelah itu nanti boleh Kak Mehmet untuk kita minta pendapatnya sedikit. Ya, silakan Kak Zoneri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kak Ade telah memberikan kesempatan untuk saya memberikan refleksi pada akhir pembelajaran kita pada siang hari ini. Sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu refleksi yang dalam hal ini yang ada di dalam pembelajaran itu sudah Pak Ade jelaskan begitu jelas. Namun di dalam hal ini merupakan suatu hal yang baru yang kami hadapi. Jadi untuk
koreksinya daripada kami ini nampaknya kami memang perlu belajar lagi dengan banyak bagaimana cara pembelajaran yang kita berikan di dalam kita waktu pengajaran. Salah satunya ada ya mungkin orientasi yang disebutkan dari kelima tadi, mungkin ya kita hanya beberapa orientasi yang bisa kita laksanakan. Namun di sini mungkin masih ada orientasi yang bisa kita ambil dari kelima orientasi tadi. Salah satunya tadi mungkin banyak kita orientasinya dari anak, dari siswa tadi orientasi sosial yang berperan kepada anak dan guru. Tapi masih banyak orientasi yang lain dari kelima tadi. Mungkin itu yang bisa kita coba menggabungkan di dalam kita mengajar nantinya. Itu yang bisa kita sampaikan Pak Kak Ade. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa kita lanjutkan ke yang lainnya dan lancarlah hendaknya. Terima kasih Kak Ade. Oke, terima kasih Kak Zoneri atas kesimpulan atau refleksi untuk pembelajaran kita untuk hari ini. Kak Mehmet ada disampaikan sedikit Kak Mehmet? Yo Pak Ade. Ya, mungkin dari saya ambil kesimpulan dari materi yang 5 tadi itu tentang orientasi pembelajaran. Di mana tadi Ade telah menyampaikan. Memulai kegiatan itu yang pertama kita harus menyampaikan kedisiplinan pada anak. Dan yang kedua yaitu kita memulai pelajaran itu mulailah dari yang gerakan dulu dari yang mudah. Contohnya dari bola voli kan kita bentuk kelompok. Kita mulailah awal dari kegiatan itu yang mudah dulu, contohnya pelaksanaan dari passing. Contohnya kita suruh anak tuh berdua-dua dulu, yang satu melambung, yang satu melaksanakan passing bawah. Setelah itu baru kita mulai lagi bergembira untuk berkelompok. Mereka individu dan berpasangan juga bisa, atau individu melaksanakannya. Mungkin itu kesimpulan dari orientasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Mehmet atas ulasan atau refleksi yang disampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, ya memang ya kita sedikit tentang refleksi ini. Ya mungkin bahasa dulunya tentang evaluasi bagaimana kita sebagai guru olahraga memonitor ya dari pembelajaran di awal, inti hingga penutup. Ya contohnya misal kita kayak saya di SMA saya sudah tanya juga nih sama instruktur waktu kami pelatihan bulan baru, kita berbagi cerita sedikit ya Kak ya. Jadi kalau kita sebagai guru olahraga ini ya apa yang materi kita, misalnya kita materi bola voli ya, dari mulai kegiatan pembelajaran di awal mungkin kita sifatnya ada absensi ya, ada pemanasan. Habis pemanasan mungkin kita setelah itu kita ada pertanyaan pemantik mau masuk menuju materi inti ya. Setelah materi inti kita nanti misalnya kita ada 2 jam ya. Kalau kita nanti selesainya nanti misalnya kita kayak saya di SMA 1 jam 45 menit. Selesainya nanti otomatis 90 menit. Dimulai dari jam 7.30 sampai jam 9 nanti baru selesai. Di jam 8.15 atau di 8.20 saya sudah selesai materi saya di intinya. Saya sudah beberapa kali juga tanyakan nih sama instruktur saya waktu ini kita sharing juga ya. Boleh 82 di 8.20 pun saya merefleksikan, saya kumpulkan lagi dari atas pembelajaran yang sudah kita lakukan dari pagi hingga dari jam 7.30 sampai jam 8.15 atau 8.20 bisa. Setelah kita tutup, setelah kita refleksi terus kita tutup dengan doa lagi 8.25 atau 8.30 kan masih ada nih 30 menit. Ya di 30 menit itulah mereka nanti bisa untuk bermain. Ya mungkin ada yang main futsal, ada main voli. Nanti tapi kita tetap tetap berdiri di pinggir lapangan sambil menyaksikan mereka apa yang mereka lakukan. Jangan nanti ya saya pengalaman juga kan waktu saya ngajar
Memang ya kantinnya berada di dekat lapangan, saya duduk di kantin, anak main bola, terakhir karena mainnya siang, olahraga siang, kena tunggul kayu di pinggir lapangan, akhirnya luka. Terakhir saya sebagai guru olahraga lah yang dipertanyakan. Saya yang membawa ke rumah sakit, saya yang mengapain. Nah, ini untuk pembelajaran kita, untuk kita semua. Minimal kita sebagai guru olahraga, mulai pembelajaran kita dari awal hingga penutup kita berdiri di pinggir lapangan. Kalau ya kita pergi, untung-untung nasib kita lagi bagusnya ya aman-aman aja. Tapi kalau kita nasib kita lagi malang-malang ya, selesai kita agak-agak. Mungkin agak udah ngalami juga lah tuh gimana nya. Ya, kalau tiba nasibnya bagus ya aman-aman aja. Kalau tiba nasibnya jelek ya mungkin ada yang kelahi nanti, ada yang nanti mungkin bolanya masuk ke dalam kelas kita nggak tahu, sementara gurunya udah ngamuk-ngamuk pula nanti sama siswa kita yang pas olahraganya di jam tersebut, kan kita nggak tahu juga. Ya agak ya, oke itu aja ya Kak ya. Jadi setelah kita selesai inti, kita refleksi sedikit, ya mungkin dari gerakannya yang salah, ya mungkin atau dari mungkin si A kurang konsentrasi, ya mungkin kita bisa, mungkin di sana kita bisa analisa, oh ini si A ini kenapa ada masalah atau ini. Nah ini tadi masuk ke framework GIPS tadi, ya bagaimana kita perasaannya, kita mengetahui bagaimana sejauh mana apa kendala dia di pembelajaran tersebut bisa kita analisa. Ya mungkin dia ada masalah di rumah, mungkin ada pekerjaan PR-nya yang belum selesai, mungkin kita bisa mencarikan solusinya, atau mungkin bisa memberikan masukan sama dia. Nanti kedepannya kamu jangan seperti itu lagi, mungkin bisa seperti itu Kak ya. Oke ya Kak semuanya ya, terima kasih. Tadi Kak Topik sudah membahas juga bagaimana tugas-tugas diulang lagi. Tadi saya sudah menjelaskan satu persatu. Ya saya sudah buka juga tadi di PMM, di LMS-nya Kak Topik. Tugas-tugasnya tadi. Untuk hari ini yaitu di pembelajaran kedua Kak Topik. Bentar saya buka ya. Khawatirnya ada kawan kita Kak Ade nanti mana tahu belum begitu nyimak kan, alih-alih soal yang kemarin belum selesai, datang yang baru kan gitu kan, dan tertinggal. Ya, ini Kak Topik ini kan kuatkan pemahaman, framework dan model refleksi. Ini kan kita masuk ruang virtual. Ini kan udah kita nih. Nah, berarti kita tugasnya nih refleksi. Nah, ini yang ini refleksi yang sudah disediakan. Nah, ini yang kita bahas yang tadi saja. Buat di sini, yang kita bahas yang 3 tadi itu boleh Kak Topik jadikan Word, kirim ke sini semuanya di JOS file nih. Apa Kak Topik dan kakak yang lainnya? Dalam bentuk PDF semua ya Kak ya. PDF ya? Ya. Yep. Oke, ini selanjutnya. Izin Kak Ade, screenshot Ade, kirim takut kawan mulai tak nyimak kan. Siap. Ketik dulu petunjuk pengiriman tugasnya ya Kak. Ini ya. Nah ini baru pilih choose file, pilih filenya ya Kak ya. Kalau ini di PDF kan ya nanti upload file nih. Ya oke, itu aja untuk pembelajaran kita hari ini Kak semuanya. Ya mohon maaf apabila ada kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Ya yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Ya untuk tugas-tugas mohon kakak semuanya diselesaikan. Ya benar kata Kak Topik. Sebenarnya kalau tugas kita hari ini kita cicil, besok hari ini kita cicil lagi. Nah, tapi kalau ya Kak Matt. Oh tambahan yang saya sampaikan tadi Pak De. Kuncinya satu, sebagai kita sebagai guru olahraga ini jangan hanya mengasihkan bola sama anak, itu aja Pak De. Siap, betul Kak Ahmed. Terima kasih Kak Ahmed. Ya. Oke, itu aja kakak semuanya. Ya mohon sekali lagi tugasnya diselesaikan yang di modul 1. Ya ini masuk lagi nih di pembelajaran kedua tentang framework dan model-model refleksi. Tolong diselesaikan. Kalau ada yang nggak paham nanti boleh japri saya, boleh tanya, boleh. Pak De. Ya Kak Roni.
Untuk semua tugas-tugas kan udah ada beberapa tugas nih yang mau dikerjakan atau kawan-kawan udah ada yang selesai kan. Bisa nggak kira-kira diurutkan melalui WA group tugas yang pertama kemarin ini, yang kedua ini gitu, supaya untuk mengingatkan kawan-kawan juga, termasuk saya pribadi gitu kan. Ya kan Bang Agustiansah katanya baru masuk hari ini katanya kan. Nah, jadi mungkin Ya, ada yang tertinggal, jadi di situ nanti kita bisa lihat mana yang harus kita kerjakan selanjutnya gitu. Terima kasih Pak De. Ya, siap, Ron. Oke, makasih Kak Roni. Itu aja Kak semuanya. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Roni, tolong Kak Roni, tolong screenshot dulu untuk absen kita Kak Roni. Screenshot dulu HP aja. Hidupkan kameranya semua Kak. Kita foto dulu sama-sama. Kirim di grup ya. Satu. Siapa yang mau nih Kak Roni ya? Merah. Itu Pak dulu. Topik lah, Pak Topik. Pak Topik ya foto ya. Nggak mau keluar Kak Ade kameranya. Nggak mau. Nggak mau keluar yang di laptop Kamu Ade. tahu. HP biasa aja. Kak Farhan mana Kak Farhan? Saya sedang melakukan. Kak Beben bisa HP-nya Kak Beben? Enggak ada. Yang lewat HP lah, lewat HP. Bisa? Udah Pak De, udah Pak De. Oke, kirim di grup ya. Oke, siap Oke, Pak itu De. aja kakak semuanya. Terima kasih, boleh live di grup. Sampai ketemu lagi di hari Jumat, nanti kita voting lagi jam berapa kita zoomnya kakak ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih atas kehadiran penjelasannya Kak De yang